Kalau Rans menang lawan Persija gimana? Lah tapi aku digebukin sama Jack Maniak nanti. Iya kan mana ada yang berani gebukin. Kalau gebukin saya mungkin berani. Tapi kalau misalnya gitu, nih, ini berandai-andai nih Bang. Ya. Berandai-andai Rans menang lawan Persija gimana? Seandainya. Taruhan ya. Ya, jangan duit aku habis. Gua mau jadi juru masak lu. Gua bikinkan nasi goreng pete Bang Yos. Bener. Itu paling terkenal. Langsung Bang Yos yang masak? Iya. Sip. Kapan lagi kan punya juru masak? Kapan lagi bekas gubernur, bekas tentara, Jawa Barat, kapan lagi? Tapi boleh. Sip. Dengan kayak begitu dulu, jawab dulu kalau iya. Ran yang kalah gimana dong? Ya nanti saya yang gantian masak. Nagita, saya dan Nagita di rumahnya Bang Yos, kita masak, kita jadi pelayan satu hari. Kapan lagi punya pelayanan selebriti kan? Deal. Siap. Deal. Oke ya. Aduh deg-degan nih. Lagi nih Jack Mania ngomelin gue. Bisa saja ya, karena sesuatu hal, lalu akhirnya YouTube ini ditutup. Ya, ditutup itu. Apa yang akan kamu lakukan kalau itu terjadi? Oke, menarik sih pertanyaannya. Ini seperti yang pernah diajarkan ayah saya sih ya. Saya itu tidak pernah mendewakan sesuatu Bang Yos. Jadi ayah saya itu pernah ngajarin kalau misalkan kita hilang jam atau nggak apa, bilangnya itu alhamdulillah. Apapun yang disayang itu bilangnya alhamdulillah. Karena untung yang hilang cuma itu aja. Ya setelah itu apa? Cari yang lebih baik lah. Jadi kalau misalkan YouTube itu yang dibilang tadi itu hilang, ya insya Allah jangan ya. Tapi ya kita sudah mempersiapkan. Tidak bisa kita menaruh badan kita di satu bidang ya. Kalau ada apa-apa itu, dan itu juga YouTube adalah buatan manusia. Kita harus siap dengan cadangan ya gitu. Betul. Ya. Jadi YouTube itu kan buatan manusia. Kalau buatan manusia itu ya sekarang gini, Instagram juga sebenarnya besar. Tapi Instagram itu bisa kapan aja dia itu menghilangkan akun kita, dan itu sudah sangat bisa terjadi ke siapapun. Jadi buat saya jangan pernah kita menaruh badan kita di satu bidangnya, dan saya tidak pernah mendewakan. Kenapa? Ketika itu hilang, apa yang akan saya lakuin setelah itu? Jadi buat saya itu tidak pernah saya itu kalau hilang sesuatu ataupun kayak gini. Saya dari tahun 2018 sampai 2022 itu sangat terlalu indah hidupnya ya. Dari mulai dapat istri yang cantik, anak yang sehat, kerjaan yang bagus. Malah saya berpikiran selalu seperti ini. Duh, cobaan gue mana ya? Saya nyari malah, cobaan gue mana ya? Karena saya tahu setiap orang itu dia berhasil atau nggak gimana, pasti cobaannya lebih berat. Malah saya nungguin cobaannya mana ya. Saya takut cobaan itu malah terlalu berat buat saya sama keluarga saya. Saya takut anak saya itu gimana-gimana atau nggak ini. Apalagi yang kedua juga, yang kedua kok lancar-lancar aja hamilnya ya. Saya bilang, saya malah nungguin mana cobaan gue ya. Gue bilang, akhirnya waktu pas 7 bulan, Paula itu kena DBD. Dan kok DBD itu kan nggak bisa diobatin pas lagi hamil ya. Pas saya datang ke dia, saya bilang, ucapin alhamdulillah, mudah-mudahan ini cobaannya ya. Saya bilang, karena kita nungguin, karena saya tahu pasti saya akan mendapat cobaan. Sama seperti misalkan saya yang paling mungkin, misalkan YouTube hilang ya, buat apa kita nangis? Buat apa kita sedih seperti itu? Kita harus meng-create suatu hal yang baru, bukannya kita, aduh ini kemana ya. Jadi buat saya itu adalah suatu cobaan yang, ya lah itu mah cobaan kecil kali. Yang paling berat juga belum kali sekarang itu. Tapi dengan sebelum ada cobaan itu, kita sudah mempersiapkan nih. Yang tadi saya itu nomor 1 mungkin pendapatan di YouTube ya untuk di saya. Sekarang saya alhamdulillah setelah berjalan ya, itu sudah 1/5 atau nggak 1/6-nya pendapatan saya. Jadi gimana caranya saya ngelingkarin semua itu ke dalam satu perusahaan besar yang salah satunya adalah YouTube, tapi di samping itu lebih besar. Ya sebagai pemain motor kan kamu pengen juga punya motor banyak lah gitu Pasti. lah ya. Pasti ya. Iyalah. Tapi itu kan duit yang harus keluar. Keluar ya. juga banyak. Dukung nggak istrimu sih? Enggak dong. Ya enggak lah, Bang. Sampai kapan juga hobi suami itu nggak bakalan nyambung sama istri. Alhamdulillah. Jadi ngomel juga dia ya? Pasti dong. Tolonglah Bang Yos datang ke rumah sekali-sekali brainwash istri saya. Aduh.
Coba, tapi untungnya Bang Yos kalau motor-motor itu kan kelihatan bentuknya, mendingan kita miara motor daripada miara yang lain. Yes. Gitu. Banyak yang ketawa, pelaku semua ini pelaku semua. Iya. Betul, Di rumah juga betul. begini sama istrinya. Gitu kan. Jadi kalau dia ngomel kamu pura-pura nggak denger aja. Nggak lah, denger gitu. aja. Saya punya moto. Saya punya prinsip nih dalam motor saya nih. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kalau izin mau beli motor nggak bakalan dikasih. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Saya sering banget kejadian Karena Bang, kalau nih. minta izin pasti nggak diizinkan. Saya sering banget nih lagi ngegas naik motor. Jadi langgar saja habis itu minta maaf. Betul, masa dasar lu. nggak apa-apa. Udah nyampe Jogja, udah nyampe Bali baru. Ya di mana? Aduh, udah nyampe Jogja nih. Loh, tadi katanya cuma mau ke kios. Iya, nggak sengaja, maaf deh. Dimaafin. Itu udah sering banget saya kayak gitu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya namanya hobi ya. Hobi. Yang penting kan kita nggak aneh-aneh, Bang Yos. Februari minuman protein aku ini udah masuk di seluruh, ini launching, masuk ke seluruh gym di rata-rata gym di Indonesia. Kemudian pandemi datang, gym semua tutup, gimana itu? Mau pingsan aku itu bener-bener kayak, mungkin ini dialami semua orang. Tapi kemudian there's Yang kerja di situ pun berapa orang itu? Iya, udah pusing lah pokoknya. Kalau dia Ya pastilah. berapa yang sudah kita keluarkan untuk produksi dan lain sebagainya itu kan jadikan kayak barang, Rongsokan. kayak barang di gudang yang, nah tapi kemudian wah ini nggak bisa begini, we have to think of another way gitu. Jadi kita putar otak apa segala macam, selalu ada jalan kalau memang kita mau. Sepak bola diurus, binatang diurus, basket diurus, pengusaha. Ada lagi pikiranmu yang gila, jujur aja. Aku heran anak ini kok ada aja idenya. Kamu sekarang ini mau mengembangkan namanya taksi terbang. Coba ceritain apa itu Bang taksi Yos. terbang itu. Jadi ini adalah taksi tanpa awak dan menggunakan listrik. Tanpa awak? Iya, jadi kita bisa dua, ada di showroom saya. Nanti Pakai kalau remote. dari ground control, jadi kita ada kantor dengan ruangan kayak gini, layar gede itu command centernya, jadi dikendalikan dari situ. Rencananya sih nanti Maret terbang lagi, kalau Bang Yos ada waktu bisa terbang juga. Maret tahun ini. Iya dong, kemarin udah terbang. Wah, tapi gua tanya dulu ini kalau nggak ada sopirnya segala macam itu. Jadi dia berangkatnya dari mana misalnya? Di mana contoh. aja bisa. Di mana? Jadi Dia parkir di satu tempat. Iya, yang penting bukan Gitu. supirnya. Bang Yos kan nih orang beriman, jadi saya yakin aman lah. Yakin aman. Yang penting banyak Nah, doa. itu ya, ini dia. Terus berterbang gini ya. Terbang. Terus dia gini, Iya, terbang. terbang kemana aja bisa mendarat lagi. Ada iPad-nya Bang Yos. Makanya begini satu ya, di Jakarta ini banyak terhalang listrik itu yang gak karu-karuan kan. Kalau saya itu memang jadi gubernur itu salah satu target saya itu menertibkan itu. Iya. Tapi ini kan bukan pemenang kita, ini PLN. Iya. Masalahnya. Iya. Dan itu bikin mata kita supet dan berbahaya itu kan. Iya. Kabel, banyak lagi apa namanya jembatan layang gitu. Coba berikan gambaran kepada saya. Ya, ini dia terbang gini. Terbang itu kan lewatnya jalan raya kan? Enggak, di atas bisa 300 meter. 300 meter di tanah. Iya, di terbang. Itu sama dengan helikopter dong. Betul Bang Yos. Jadi ini ada 16 baling-baling menggunakan listrik. Kalau 16 baling-balingnya. Iya. Nanti kalau datang dikasih lihat. Dia bisa hover, hover itu kayak Bisa pesawat. hover diem. Hover terbang di tempat Bisa, gini. bisa diam di tempat. Terus dia turun Betul, gini. betul. Dan nggak ada suara sama sekali. Jadi benar-benar Nggak ada suara. tidak seperti helikopter buk 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 Ya, buk buk bising buk lah buk gitu. gitu kan, ini cuma ser kayak gitu. Jadi suaranya jauh, nggak bising. Ini bikinan mana sih ini? Ini sebenarnya Jerman udah bikin, Italia udah bikin, dan yang paling cepet emang tuh dari China. Ini dari China tapi perusahaannya sudah listed di Nasdaq di Amerika. Ini negara pertama yang pernah membuat proyek kayak gini. Taksi terbang di mana? Yang pernah Di udah China jalan? udah ada, di China udah diterbangin secara rutin. Dan kamu sudah lihat betul. Udah, cuman saya belum ke sana. Saya lihat di Kenapa YouTube kamu aja yakin cukup. sekali ini Ya. nanti laku gitu? Iya, nggak yakin juga sih. Cuman kan kita coba aja Bang. Ya itu hebatnya kamu itu. Nggak yakin juga. Kalau menghadapi semuanya tantangan. kalau semuanya yakin mah, waduh, udah kalah Bill Gates dong. Iya, enggak lah, nggak yakin juga. Coba-coba aja kalau. Coba ya. Iya. Tapi adalah kamu keyakinan di sini. Iya, tapi kamu memang sudah udah punya pengalaman dipelajari. di sini berhasil, jadi kamu selalu gitu.